Siapa sih yang nggak pengen ngelihat laut kita warnanya biru? Semua pasti punya keinginan melihat laut yang biru, bukan laut yang hitam. Konteksnya adalah kenapa laut ini bisa hitam? Pasti tercemar oleh siapa? Kan gitu pertanyaannya. Lautku tak biru lagi, kini tercemar limbah, sehingga akan membuat ikan tak sehat. Sulit menangkap ikan. Ayahku seorang nelayan, zona tangkap semakin hilang, entah sampai kapan. Nelayan di kota punya cerita, hidup semakin menderita. Apakah masih ada? Di tengah kawasan pelabuhan yang bising, ada sebuah ruang kecil tempat mimpi anak-anak pesisir diselamatkan. Bukan oleh institusi besar, bukan oleh pemerintah, tapi oleh seorang lelaki yang pernah merasakan pahitnya putus sekolah dan tak ingin ada anak lain mengalami hal yang sama. Saya itu adalah salah satu anak yang putus sekolah. Jadi saya nggak mau melihat hari ini ada anak-anak generasi bangsa yang putus sekolah. Dari berangkat kegelisahan itu, akhirnya keberadaan saya ada di sini. Namanya Asep Maulana. Di sini ia dipanggil Aceng Gimbal atau Presiden Trotoar. Sebelum mendirikan ruang belajar ini, ia menghabiskan hidupnya membina anak-anak jalanan yang bergulat dengan lem, obat, dan kerasnya kota. Hingga tahun 2018, sebuah perjalanan membawanya ke Kalibaru. Dan di sanalah ia melihat kenyataan yang mencabik hatinya. Begitu banyak anak pesisir yang putus sekolah. Awal-awal saya pertama masuk itu di tahun-tahun akhir 2018, ya banyaklah adik-adik kita yang memang sekolahnya putus ya. Ya itu dari kegelisahan situ akhirnya saya coba kerjasama sama beberapa sekolahan. Kita masukinlah anak kita paket A, B, C gitu. Dan juga kita juga sampai hari ini kita kerjasama sama sekolah swasta. Jadi khusus murid-muridnya Aceng itu gratis, jadi kita bayaran gitu. Dari kegelisahan itulah lahir Taman Anak Pesisir. Sebuah ruang belajar berbasis cinta, bukan fasilitas. Di sini tak ada kelas megah, AC, atau lab modern. Yang ada hanya niat, waktu, dan kasih yang tulus. Setiap hari, anak-anak datang bukan karena dipaksa, tapi karena mereka merasa dicintai. Yang membuat itu cuma satu, cinta. Jadi ketika anak-anak sudah cinta dan saya pun cinta, kita saling mencintai satu sama lain, membangun emosional satu sama lain. Itulah yang membuat anak-anak semakin bertahan. Dan bahkan kalau dihitung, dikalkulasi dari 2018 sampai hari ini mungkin udah sampai 500 anak. Karena kan pertumbuhan dan perkembangan anak semakin besar, kayak udah lulus SMP, SMA kadang sudah malu untuk belajar dan bermain di mari. Ya, jadi ada generasi adik-adiknya berikutnya belajar itu. Di setiap sudut ada cerita kecil tentang perubahan. Senin sampai Kamis, program wajib membaca. Jumat, kelas agama. Sabtu, seni dan budaya. Minggu, calistung dan bahasa Inggris. Di sini, belajar bukan hanya soal buku, tapi tentang bagaimana anak-anak menemukan jati diri dan masa depannya. Sebagai pendidik anak pesisir, Kak Aceng juga menyaksikan perubahan lingkungan. Nelayan bercerita, laut tak lagi seperti dulu.
ikan makin sulit ditemukan, air makin keruh, terumbu karang kian hilang. Para nelayan bercerita pada saya, di tempat yang saya duduki aja dulu itu ikannya sangat melimpah. Gitu. Orang bisa nangkap ikan di pinggir-pinggiran gitu. Tapi kenapa hari ini kok tidak ada banyak ikan yang bisa ditangkap di pinggir gitu ya kan? Ada apa? Apa mungkin tercemar oleh limbah? Apa mungkin dengan perubahan iklim yang ada di sini gitu? Itu sih. Ia tak punya semua jawabannya, tapi ia tahu satu hal: jika laut hilang, hilang pula masa depan anak-anak yang ia jaga. Awalnya, tak semua orang menerima kehadirannya. Namun waktu menunjukkan kebenaran, ia datang bukan untuk mengambil, tapi memberi. Awalnya kecurigaan itu pasti akan muncul, namanya mata yang memandang, mata melihat, ya. Tapi belum tahu, belum mengenal. Makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta, ya kan. Tapi setelah tahu, kenal dan cinta kepada kami, karena kegiatan kita adalah positif dan tidak sama sekali tidak merugikan masyarakat dan tidak merugikan anak-anak juga. Jadi alhamdulillah sampai hari ini berbalik 180 derajat. Masyarakat mendukung kegiatan kita di sini. Di ruang kecil ini, mimpi anak-anak pesisir dipupuk bukan untuk menjadikan mereka orang kaya, tapi orang baik yang kelak bisa memimpin dengan amanah. Yang saya tanamkan adalah jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha, bisa ngaji, hormat, patuh sama kedua orang tua gitu. Mereka sukses, mereka berhasil, apalagi menjadi manfaat buat orang banyak. Saya senang walaupun tidak ada darah yang mengalir dalam diri mereka dan diri saya senang karena apa? Mereka adalah anak-anak Indonesia. Jadi harus kita jaga, harus kita kawal mimpi-mimpi mereka agar mimpi mereka jadi kenyataan. Minimal kalau bapaknya nelayan, besok anaknya jadi menteri kelautan gitu-gitu sih. Dari seorang anak putus sekolah, lahirlah tempat yang menjaga masa depan ratusan anak pesisir. Dan bila satu orang seperti Kak Aceng bisa mengubah sebuah kampung, bayangkan apa yang bisa terjadi jika kita semua ikut menjaga laut dan anak-anak yang tumbuh di sisinya. Taman anak pesisir, satu aja ya.